Nah, ini juga salah satu alasannya kenapa saya hari ini memutuskan dibaptis itu karena gitu, Pastor. Saya merasa pandangan pastor itu selaras dengan apa yang saya pikirin selama ini gitu. Haleluya. Amin. Haleluya. Keluargamu bagaimana? Sudah tahu pertobatanmu ini? Kalau keluarga saya tinggal ibu aja sih, Pastor. Oh, Nah, tinggal ibu ya. masih Nanti tapi ibu sudah percaya Tuhan Yesus belum? belum. Nah, nanti didoakan pelan-pelan ya. Didoakan, dan harusnya kalau kita sudah menjadi mengikut Yesus, kan berarti kan mama kan masih sembahyang nyolo kan? Masih itu, Pastor. Jangan anti, tapi nggak usah berdoa sama dewa lagi, sama dewa-dewa ini itu. Berdoanya sama Tuhan Yesus, rawat itu nyolonya dengan baik, ya kan, dibersihkan. Nah, sambil ceritain Tuhan Yesus sama si ibunya, ya kan. Nah, jadi jangan Kalau anti. sama kayak kita pegang hiyo gitu, apa ada larangan atau gimana, Nah, Pastor? waktu pegang hiu kan berdoanya bukan sama Kuan Kong lagi sama Kuan Im, bukan berdoa sama Cilaihut, berdoanya sama Tuhan Yesus kan. Kan kalau Kalau berdoa kan nggak perlu teriak-teriak kan, kalau pegang nyolo kan, kalau pegang hiu kan. doa almarhum gitu, Pastor gimana menurut Kan Pastor? kita sudah nggak mendoakan yang sudah mati urusan Tuhan. Kita mendoakannya masih hidup. Kita berdoa Tuhan supaya mama bisa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, karena yang mati itu urusan Tuhan lagi, bukan urusan kita lagi. Memang kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Secara nalar, secara rasional maupun secara Alkitab memang udah nggak bisa apa-apa lagi kita untuk mendoakan yang mati. Gitu. Karena Mengapa? Karena karena yang mati sudah bukan urusan kita, ya ya kan? Cuman kita jangan terus ngomong-ngomong ke orang tua begitu, wah marah kasihan. Ya, diiyain dulu saja, bukan munafik, bukan. Kita kan juga nggak bilang nggak terus bagaimana, ya doa ini ya, buat leluhur. Ya, kita doa untuk yang hidup dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk keselamatan kita sendiri dan untuk yang masih hidup. Kita boleh mengenang leluhur. Saya pun sering ceritakan leluhur saya kepada anak-anak saya ya. Bagaimana perjuangan leluhur saya. Kami marga Chang ya. Marga Chang ini semua dokter, sastrawan, pendeta, keluarga kami dari situ. Itu kan kita ceritain leluhur nih. Contohnya leluhur kamu ini itu, saudara jauhmu tuh. Nah, ya kan? Selalu dari kita ceritain. Boleh ya, orang Batak, orang Cina yang punya sejarah leluhur itu kan, kita boleh cerita, itu kan mengenang leluhur kan itu. Kalau ceng-beng kan kita mengenang leluhur sebetulnya. ya kadang saking panjangnya pun kita pun nggak ngerti itu kita sembah. Ya, kalau saya masih ada beberapa, masih ada cerita-ceritaan soalnya kan. Cuman intinya gini loh, Konghucu itu kan Konghucu itu kan mengajarkan Tridharma kan, bakti kepada Tuhan. Tuhan kita kan bukan Wan Kong, Tuhan kita Yesus. Nah, bakti kepada negara, bakti kepada orang tua kan, harus kita lakukan. Bakti kepada leluhur itu loh maksudnya loh. Orang tua dan leluhur kan. Ya kita harus berbakti dong. Tetapi kan bukan berarti itu apa bukti Anda berbakti kepada leluhur? Dengan saya mendoakannya salah. Buktinya adalah jangan bikin cacat nama keluargamu. Jangan bikin rusak nama keluargamu, itu bakti yang luar biasa. Buat apa kita berdoa kepada leluhur sampai berdarah-darah sementara kelakuan kita kayak setan, ya kan, bikin malu leluhur kan. Nah, Ini dulu ya, subscribe dulu sama like channelnya. Haleluya. Nah, ini juga salah satu alasannya kenapa saya hari ini memutuskan dibaptis itu karena gitu, Pastor. Saya merasa pandangan pastor itu selaras dengan apa yang saya pikirin selama ini gitu. haleluya. Betul. Sebelum-belumnya saya ketemu beberapa pendeta pun, tapi mereka tuh seperti yang anti banget gitu ya. Sampai ada satu ketika kita pegang hiyo apa segala macam. So, dia kayak apa? Kayak kata apa sih katanya kayak najis gitu. Jadi nggak ilmu pendeta yang seperti itu gitu. Ada satu cerita di Alkitab namanya Jenderal Naaman. Jenderal Naaman itu orang Aram penyembah berhala. Kemudian Naaman ini dia kena kusta lalu disembuhkan oleh Nabi Elia kan. Nah, kemudian Nabi Elisa. Kemudian Naaman ini bilang sama Elisa,
Saya kan sekarang ini disembuhkan oleh Yehova Elohim dan saya akan ikut Yehova Elohim. Cuma masalahnya saya ini kan panglima, saya ini prajurit. Kalau saya harus selalu mendampingi raja kemanapun raja pergi. Kalau raja masuk ke rumah berhala, lalu raja itu menundukkan kepalanya kepada berhala itu, saya kan harus ikut nunduk. Tapi saya bukan nunduk kepada berhala itu karena saya menghormati raja saya yang masih hidup ini. Ya. Bolehkah demikian? Katanya Nabi Elisa. Boleh. Jadi bukan kita menyembah, ya, misalnya kita ke kelenteng, apa kita pakai hiyo, apakah kita sembahyang sama Jilaihut, sama Kuan Im, sama Kuan Kong? Enggak loh. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Boleh nggak masuk kelenteng? Ya boleh saja. Saya bolak-balik masuk kelenteng. Nggak Ya, masalah. kalau dihadapkan situasi seperti itu, kita sekedar menghormati, it's okay ya, Pastor ya. Iya, kan saya menghormati leluhur saya. Ya. Orang-orang Cina, leluhur saya. Ya kan, Ya. dan saya ke kelenteng itu kan sebenarnya bukan rumah ibadah loh. Kelenteng yang benar itu adalah rumah perkumpulan orang Tionghoa. Sebenarnya kelenteng itu adalah itu, bukan rumah ibadah. Itu kemudian jadi ngawur, jadi salah kaprah di Indonesia. Saya juga nggak bisa bedain, Pastor, kelenteng mana, wihara mana, saya nggak bisa bedain itu. Di Indonesia memang kacau, tapi kalau pergi ke Singapura namanya kelenteng itu, saya pernah masuk kelenteng, dalamnya ada patung Yesus sama patung Marianya loh di dalamnya, di dalam nyoloknya itu, di dalam meja berhala itu, ada Kuan Im, Kuan Kong, ada Jilaihut, di situ ada Yesus, ada Maria loh. Saya bilang, "Loh kok ada Yesus? Loh Yesus Maria kan juga dewa," dia bilang begitu. Sembah juga. Orang suci katanya. Heeh, sembah. Nah itulah makanya banyak orang kelenteng akhirnya tidak suka dengan orang Kristen, karena orang Kristennya ilmunya cetek pemahamannya. Dan mereka jengkel jadinya. Orang kelenteng ini jengkel. Anda kalau pergi ke kelenteng ya jangan sembahyang sama Jilaihut. Kan sembahyang kan Anda kan enggak perlu ngomat kamit mulutnya keluar suara. Nggak perlu. Misalnya nih, Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus aku kutuki Jilaihut, Kuan Im, dan Kuan Kong. Jangan, Anda namanya menghina. Di dalam kelenteng, oh, doa peperangan Pak Paul. Ya geblek. Doa peperangan, udah diajarin doa peperangan itu apa. Banyak orang doa peperangan ngelilingi kelenteng, ini orang kuat. Ngawur ya. Ngawur. Kadang-kadang saya bikin orang-orang, nah itu tadi ya, banyak orang, wah doa peperangan, kita memerangi roh-roh, apa yang kamu perangi coba? Pernah lihat nggak rohnya kayak apa? Kamu ngerti nggak? Oh, bisa kurasakan. Apa yang kamu rasakan? Jangan-jangan cuma imajinasi dan fantasimu saja. Tetapi kita juga ngerti Alkitab bilang apa. Nah, ternyata setelah saya gatukan, oh benar juga yang Alkitab ngomong nih. Nah, jadi selama ini bagaimana? Selama ini kita terlalu berfantasi, berimajinasi. Makanya perang roh, malah tenging malah kejengking sendiri. Kalau saya enggak. Kita memukul tidak sembarangan memukul. Gitu ya, hati-hati. Jadi kalau tengking-tengking itu kita hati-hati. Apa yang kita tengking? Jangan memukul, kata Paulus kan, aku tidak memukul sembarangan. Ada targetnya. Anda kalau mukul sembarangan, petinju itu ya kalau mukul, nggak kena sasarannya, dia ngeluyur loh. Ya kan? Kan tenaganya dia kan seluruh badannya dia kan ikut semua kan. Wah itu bisa ngeluyur loh. Kalau sampai mukul nggak kena itu, habis loh tenaganya dia itu. Dan kita tidak memukul sembarangan. Ya, makanya kalau Anda yang masih tengeng-tengeng Roke Darnay Bayot itu sudah KO tahun 700 sebelum Masehi dan tahun 530 Masehi sebelum Masehi. Yang kita tengking itu ya orang Islam itu roh Babel, roh agamawi. Roh Babel itu roh agamawi. Ya, dan itu menguasai orang-orang Islam ini. Makanya kalau tengking itu apa? Roh Babel. Iya benar, ini Pak Saudara, ya masih ada loh orang yang tengking roh Babel Nebayat loh. Gua bingung sampai gua tanyain Pak Pendetanya, pendeta senior ini di Semarang, di pendeta sudah senior banget. Loh Pak Pastor, saya bilang, ini yang mau ditengking Nebayat apa Kedar nih? Ya kan? Ya pokoknya itu, tuh lo harus pilih salah satu. Kan enggak mungkin Kedar sama Nebayat urunan sperma jadi Muhammad. Harus pilih salah satu, saya bilang begitu kan. Dia bilang, ya pokoknya pilih ya jangan. Kalau Pak Paul bagaimana? Kalau saya roh Babel, makanya kalian tengang-tenging gereja gede begitu, orang Islamnya nggak tobat-tobat. Nah, saya tengking sekali orang bertobat. Kenapa? Ya bukan sombong-sombong, karena saya memukulnya dengan benar. Roh Babel, coba Anda sekarang mulai ya tengking itu roh Babel, roh agamawi, ya kan? Nanti
banyak orang Islam yang dimenangkan. Gitu ya kalau doa syafaat ya. Haleluya.